Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua yang kita rencanakan tidak akan pernah terjadi apabila Allah tidak menghendaki. Hari ini akan dilangsungkan pernikahan antara saudari Darin Safinas binti Muhammad Bawazir dengan saudara kok jadi lupa sama nama Zufri Malik Ibrahim. Mungkin sudah lama mereka merencanakan hal ini. Hari ini kita diundang untuk menyaksikan sebuah akad nikah yang semoga Allah memberkahi untuk mereka berdua. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang kita tidak akan masuk surga kecuali apabila kita berjalan di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Dan hari ini pun pernikahan ini terjadi karena memang beliau yang mencontohkan bagi kita. Beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, yang benci dengan ajaranku, dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jamaah rahimakumullah, khususnya kedua mempelai yang berbahagia. Kenapa kita menikah? Kadangkala muncul pertanyaan, kapan antum menikah? Tapi coba ditanyakan kepada kita yang sudah punya anak, bahkan punya cucu, kenapa kita menikah dulu? Ada orang yang menikah hanya untuk kesenangan dunia, sehingga hidupnya berantakan. Dia punya istri yang cantik, tapi mungkin dia na'udzubillah masih berzina di tempat yang lain. Dan jemaah, nggak ada alasan orang berzina, nggak ada alasan orang berzina. Tatkala Allah Jalla Jalaluh telah memerintahkan fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Apa alasannya kita berzina? Allah mengatakan nikahi yang baik-baik dari wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka satu. Maka kita perlu bertanya, dan calon mempelai buat Akh Zufri, semoga Allah memberkatimu. Zufri, engkau gak akan lama hidup di dunia ini. Pernikahan ini hanya salah satu terminal yang harus engkau lalui. Tapi engkau akan melakukan perjalanan panjang sekali. Mungkin di sini umurmu 60, 70, kemudian engkau akan pergi. Tapi di perut bumi engkau akan hidup lama. Bahkan Rasul SAW hanya 63 tahun hidup di atas bumi itu. Beliau sudah 1431 tahun berada di perut bumi. Orang yang berakal adalah orang yang berpikir bagaimana dia mempersiapkan perjalanan panjang dia. Dan ketika terjadi hari kiamat, semua akan hancur. Dan engkau akan ditanya dengan semua yang kau kerjakan.
Salah satunya tentang hari ini. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Kalau niatmu menikah untuk akhirat, niatmu hari ini datang ke tempat ini untuk mengatakan qabil tu karena engkau ingin kehidupan akhirat. Apa kata Allah? Nazid lahu fi harthi. Kami akan tambahkan keberuntungan buat dia. Wa man kana yuridu harthad dunya. Tapi barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, nu'tihi minha. Kata Allah, kami kasih sebagian darinya. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tapi engkau gak akan dapat apa-apa di akhirat. Dan ketika seorang ambisinya menikah, bekerja, apapun yang dia lakukan adalah untuk dunia, kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Engkau akan hidup senantiasa cemas, takut, khawatir. Padahal semua sudah Allah tanggung. Wasyattata alaihi syamla. Allah cerai beraikan urusannya. Berapa banyak orang yang akhirnya nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa hidup berbahagia sama istri dan anak-anaknya. Dia sibuk cari dunia. Dia berlari mencari bangkai yang diperebutkan oleh banyak manusia. Maka niatkan engkau untuk ibadah. Engkau datang untuk menyempurnakan sebagian agamamu. Dan semoga engkau tidak salah memilih calon istri. Engkau butuh pendamping menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan kata Nabi SAW, wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Masihkah kita sampai hari ini membaca bagaimana rumah tangga Rasul SAW? Kebanyakan kita menikah tanpa punya bekal yang cukup untuk mengkaji. Bagaimana sih Nabi kita Muhammad SAW yang setiap sholat kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang setiap hari berulang kali namanya disebut Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita disuruh mencontoh beliau. Maka nasihat anak buat Sufri, Malik Ibrahim, engkau baca bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan istrinya. Bagaimana beliau bercanda bersama istrinya. Bagaimana beliau membantu urusan rumah tangganya sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pemimpin perang, panglima perang. Tapi tatkala beliau masuk rumah, beliau adalah bapak buat putri-putrinya. Dan beliau adalah suami buat istri-istrinya. Engkau tahu mungkin kewajibanmu memberikan nafkah kepada dari. Tapi ingat, jangan pernah engkau bawa nafkah yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suhtin. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi. Engkau doa minta masuk surga sama Allah. Engkau selalu berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nabi mengatakan fa anna yustajabalah. Gimana mau dikabulkan doanya? Kita sering berdoa minta sama Allah, tapi kita makan haram. Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Gimana mau dikabulin doanya? Minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar. Sedangkan yang kita makan dari yang haram. Dan engkau berada di masa yang kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabahu amin halalin amin haram. Akan datang satu masa di mana manusia tidak peduli lagi dengan apa yang dia hasilkan. Dia berikan kepada istrinya, dia bangun rumahnya, dia sekolahkan anaknya, dia nggak peduli. Amin halalin atau min haram. Halal haram sikat aja sama dia. Wallahi yang haram itu akan membuatmu hidup menderita. Kemudian yang terakhir buat Zufri. Ada kewajiban besar seorang laki-laki. Insya Allah kalau bicara makan, minum, sandang, pangan, papan, Darin cukup sama itu.
Abahnya juga cinta sama itu anak, memberikan segala kebutuhan dia. Dan sebentar lagi dengan terjadinya akad nikah, tanggung jawab itu akan berada di tanganmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini spesial buat yang beriman. Yang gak beriman gak perlu dengarkan panggilan ini. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahi jemaah, kita mungkin tidak membayangkan bagaimana neraka. Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik mimbar, lalu beliau mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian ada neraka. Kita semua akan melewati neraka, jemaah, semua, bahkan para nabi pun akan melewatinya. Dan doa para nabi itu semua cuma mengatakan, Allahumma sallim sallim. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu ditaruh 2 bara api di kedua kakinya. Itu otaknya mendidih. Bagaimana Darin selamat? Bagaimana Zufri menyelamatkan Darin dari api neraka? Anak-anaknya dari api neraka. Ada seorang yang mengatakan mungkin kelak pada hari kiamat, Qais bin Amr al-Mullai, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah yaumil qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Darin menggugat Zufri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata perempuan ini? Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji, ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wala adabani. Wallahi dia gak pernah ngajarin aku, gak pernah mengenalkan engkau sama aku, gak pernah mendidik aku tentang bagaimana aku masuk surgamu ya Allah. Gak pernah dia ngajarin itu. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang bawa makanan ke rumah. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Berapa banyak di antara kita yang sibuk cari uang dan tidak pernah mendidik istrinya, wala mendidik anak-anaknya. Duduk sama istri, duduk sama anak, baca tuh Quran. Ajarkan kepada mereka, baca artinya, baca tafsirnya. Ajak istrinya datang ke majelis ilmu, dengarkan. Ketika kau ditanya sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah aku gak punya ilmu, tapi aku udah bawa istriku ke majelis taklim ya Allah. Aku ingin dia mendengar ya Allah. Sebagian kita gak pernah ngajak istrinya ke majelis ilmu, walau ngajarin dia. Dia tinggal tunggu gugatan dari para istri. Adapun untuk Darin Safinas binti Muhammad Bawazir, ana yakin ayahmu menikahkanmu bukan karena sudah bosan membesarkan seorang wanita, bukan karena sudah tidak cinta lagi atau capek mendidik anaknya, tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla. Abahmu menikahkanmu. Maka sebentar lagi, tatkala calon suamimu mengatakan aku terima nikahnya, berpindah tuh yang namanya tanggung jawab semua. Suamimu akan menjadi surga dan neraka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kata Nabi. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada seorang yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa perempuan itu masuk surga? Padahal wanita itu punya amalan yang kalau dia amalkan semua pintu surga diperkenankan bagi dia memasukinya. Kalau perempuan itu sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, engkau silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Tapi kenapa banyak perempuan masuk neraka? Ternyata kata Nabi SAW, yakfurna, mereka kufur. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, mereka kafir sama Allah? Bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Para wanita, engkau hidup bersama suamimu, lihat bagaimana sikapmu sama suamimu. Dan Darin, lihat bagaimana sikapmu sama suamimu. Kata Nabi, mereka kufur sama suaminya, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik setahun sama istrimu,
Kemudian dia melihat dirimu melakukan kesalahan. Perempuan ini punya tabiat mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun sama aku. Engkau nggak pernah nyenangkan hatiku. Engkau tidak pernah menggembirakan hatiku. Dia lupa dengan semua kebaikan. Maka dari ingat, suamimu berkorban. Dia punya orang tua. Dia harus berbakti sama orang tuanya. Engkau bantu dia berbakti sama kedua orang tuanya. Maka ana doakan kepada semuanya, dan khususnya kepada mempelai, barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Dan sebagai penutup, ana rasa semua pakai sepatu, semua pakai sandal. Nabi SAW pernah mengatakan, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu dekat, lebih dekat daripada sepatu kita, jemaah. Lebih dekat surga itu, jemaah. Tapi beliau mengatakan, wan nar mithlu dzalik. Neraka juga sama seperti itu. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Berasal dari sari bunga pilihan yang tumbuh di tanah Jazirah Arab, rasanya manis legit dan teksturnya kental. Madu Malaika mengandung vitamin C yang tinggi untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu Malaika 100% asli madu Yaman. Tersedia di Nabawi Herbal.